Sobat BC, selamat datang di e-learning nilai pabean. Pada modul ketiga ini, kita akan membahas tentang berbagai biaya yang harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar untuk mendapatkan nilai transaksi barang impor. Dasar hukum nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang diimpor adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Modul ketiga ini terdiri dari pokok bahasan sebagai berikut. Komisi dan jasa perantara kecuali komisi pembelian, biaya pengemasan, biaya pengepakan, assist, royalti dan biaya lisensi, receipt, freight, inland freight dan cargo handling, biaya asuransi. Berbagai biaya ini harus ditambahkan jika belum termasuk pada harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual. Materi modul ini diperoleh dari Muhammad Jafar, Widya Iswara, Pusdiklat, Bea dan Cukai. Mari Sobat BC, kita masuk ke materi. Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian, harus ditambahkan ke harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar jika komisi dan jasa perantara tersebut belum termasuk ke harga yang disepakati. Komisi adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak atas jasanya mewakili penjual atau pembeli dalam suatu transaksi. Komisi pembelian adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang mewakili pembeli atau buying agent dalam suatu transaksi. Jasa perantara adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang berfungsi sebagai perantara atau intermediary yang bertugas mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu transaksi. Untuk menentukan apakah suatu pihak bertindak sebagai wakil penjual atau selling agent, wakil pembeli atau buying agent, atau perantara atau intermediary, harus dilihat fungsi pihak tersebut dalam transaksi perdagangan bertindak mewakili kepentingan siapa. Contoh, importir P membeli satu unit barang X dari eksportir C melalui perwakilan P di luar negeri yaitu S. Dengan harga CIF $10.000. Biaya yang masih menjadi tanggungan P adalah komisi untuk S sebesar $1.000. Komisi untuk S tidak ditambahkan ke dalam nilai transaksi karena termasuk komisi pembelian. Nilai transaksi atas barang tersebut tetap CIF $10.000. Biaya pengemasan harus ditambahkan jika belum termasuk dalam harga yang disepakati. Kemasan dapat berupa botol atau kemasan plastik khusus. Mungkin timbul pertanyaan, kok bisa harga barang belum termasuk biaya mengemasnya? Dalam dunia perdagangan, hal ini sangat mungkin terjadi. Jika Anda perhatikan di minimarket, di sekitar Anda cukup banyak barang-barang manufaktur yang dikemas menggunakan merek minimarket bersangkutan. Sehingga harga barang yang dibeli minimarket dari produsennya tidak meliputi biaya pengemasan. Contoh, importir A membeli dari eksportir D air mineral pH 8 sebanyak 1000 liter dengan harga $0,5 per liter. Total harga yang disepakati adalah $500. Importir meminta agar barang dikemas dengan tas khusus kamera yang menjadi salah satu kesatuan dengan barangnya, di mana harga per tas adalah $10. Total biaya kemasan adalah $1.000. Biaya kemasan khusus ini di luar harga yang disepakati. Dalam kasus ini, biaya kemasan harus ditambahkan sehingga nilai pabean wajib diberitahukan A adalah 500 ditambah 1000 sama dengan $1.500 Amerika. Sebagaimana biaya pengemasan, biaya pengepakan juga harus ditambahkan jika belum termasuk dalam harga disepakati. Biaya pengepakan adalah
segala biaya yang dikeluarkan untuk mengepak barang dalam bentuk sedemikian rupa untuk pengiriman barang atau ekspor. Biaya pengepakan ini meliputi upah tenaga kerja maupun material pengepakan. Jenis pengepakan yang termasuk dalam kategori ini adalah case, crate, coil, drum, tin, bag, skid, bobbin, dan pengepakan lainnya. Pengemasan atau pengepakan yang merupakan bagian dari sarana transportasi yang dapat dipakai berulang-ulang, misalnya peti kemas 20 atau 40 kaki, palet kargo, pesawat atau kapal laut, drum yang setelah dikosongkan dikirim kembali ke luar negeri atau returnable package. Tidak termasuk dalam kategori pengemasan atau pengepakan tersebut di atas. Contoh, PT AAA di Jakarta membeli sebuah mesin dari WTF Corporation di Hong Kong dengan harga disepakati sebesar CIF $10.000. Sesuai kesepakatan di sales contract, harga harus dibayar pembeli sebelum barang dikapalkan dari Hong Kong. Dari contoh di atas, maka saat pembeli atau importir memberitahukan barang impornya ke bea dan cukai, harga barang telah dilunasi. Jika harga yang diberitahukan diragukan oleh pejabat, bukti pembayaran yang telah dimiliki harus diserahkan untuk diteliti lebih lanjut. Assist harus ditambahkan ke harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar jika assist tersebut belum termasuk ke harga yang disepakati. Assist adalah nilai dari barang dan jasa yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli dengan cuma-cuma atau dengan harga yang diturunkan untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang bersangkutan. Sepanjang nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Pengertian produksi di sini dapat berupa ditanam, dibuat, atau ditambang. Assist dapat berupa nilai dari 1. Material, komponen, bagian dan barang-barang sejenis yang tergantung dalam barang impor. Misalnya, material kayu, baja dalam lembaran, plastik, kain tekstil. Komponen, saklar pemutus arus, kapasitor, engsel pintu. 2. Peralatan, cetakan dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor. Misalnya, peralatan, mesin jahit, mesin penggulung benang, atau alat pertukangan. Cetakan, cetakan untuk membuat barang dari plastik atau karet. 3. Material yang digunakan dalam pembuatan barang impor. Misalnya, zat kimia sebagai katalisator, bahan bakar minyak untuk pengujian kendaraan. 4. Teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan sket-sket yang dilakukan di mana saja di luar daerah pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor. Misalnya, teknik, production engineering, technical and engineering study of the project. Pengembangan, conceptual formulating, testing product alternatives, dan construction of prototypes. Karya seni, architectural drawings, design, blueprints, perencanaan, plans for furnace system, sketches for the construction of tanks. Contoh, importir C membeli mesin X dari eksportir E dengan harga CIF $10.000. Pembeli memasok kepada penjual secara cuma-cuma sebagian komponen mesin untuk pembuatan mesin X dari luar daerah pabean seharga $500. Bantuan cuma-cuma sebesar $500 tersebut adalah assist yang harus ditambahkan ke nilai transaksi sehingga nilai pabean yang harus diberitahukan sebesar $10.500. Royalti dan lisensi adalah pembayaran berkaitan
hak atas kekayaan intelektual atau haki, antara lain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten. Di dalam barang impor terdapat proses kerja yang dipatenkan. Royalti dan lisensi ditambahkan sepanjang belum termasuk dalam harga sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Persyaratan royalti dan biaya lisensi harus ditambahkan adalah 1. Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung. 2. Merupakan persyaratan penjualan atau barang impor. 3. Berkaitan dengan barang impor atau pembayaran atas hak untuk memproduksi ulang tidak ditambahkan. Contoh, importir F membeli 1000 keping DVD film dari eksportir S di luar negeri dengan kondisi harga CIF $20 per piece. F diwajibkan membayar royalti kepada royalty holder R di USA melalui S sebesar $2 per piece. Dalam kasus tersebut, royalti yang dibayar F wajib ditambahkan pada nilai transaksi karena memenuhi ketiga persyaratan royalti, sehingga nilai transaksi adalah 1000 dikali 20 ditambah 1000 kali 20 sama dengan $22.000. Penting diketahui bahwa pada praktiknya, penghitungan biaya royalti tidaklah mudah, karena pada umumnya, biaya royalti ditentukan setelah barang diimpor. Dalam kondisi tersebut, agar nilai pabean dapat menggunakan nilai transaksi, maka importir dapat memperkirakan besarnya royalti yang harus ditambahkan pada harga yang seharusnya dibayar pada saat pengajuan PIB, di mana mekanisme ini disebut dengan deklarasi inisiatif atau Voluntary Declaration atau VD. Dalam hal importir melakukan deklarasi inisiatif, importir harus memberitahukan A. Barang yang diimpor yang mengandung royalti, B. Perkiraan nilai royalti, dan C. Tanggal penyelesaian atau settlement date pembayaran royalti untuk dicantumkan dalam PIB. Tanggal penyelesaian atau settlement date atas perkiraan biaya royalti yang ditambahkan paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI atas perkiraan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 7 hari sejak tanggal settlement date. Berikut ini gambaran pengisiannya dalam PIB. Pada gambar sebelah kiri layar utama modul PIB, kolom VD diklik. Kemudian, pada menu edit harga F9, bagian kanan atas, diisi harga CIF dan biaya tambahan. Selanjutnya, pada detail harga F4, diisi detail VD berupa royalti atau ROI dengan tanggal jatuh temponya. Proceeds adalah nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual. Pada umumnya, proceeds diberlakukan oleh penjual apabila barang tersebut mempunyai posisi tawar yang sangat tinggi. Contoh, R membeli 100 unit barang X dari V di luar negeri dengan kondisi sebagai berikut. Harga per unit $1.000. R wajib menyerahkan proceeds sebesar $10 atas setiap penjualan barang X. Pembayaran dilakukan 3 bulan setelah tanggal importasi. Dalam kasus ini, terdapat proceeds yang harus ditambahkan pada nilai transaksi, sehingga nilai transaksi menjadi sebesar 100 dikali 1000 ditambah 100 dikali 10 sama dengan $101.000. Sebagaimana royalti, proceeds juga tidak dapat dipastikan berapa besarnya saat impor dilakukan.
Maka, agar nilai pabean dapat menggunakan nilai transaksi, untuk barang yang terdapat proceed importir dapat menggunakan mekanisme voluntary declaration atau deklarasi inisiatif. Ketentuan tentang deklarasi inisiatif atas proceed dan cara pengisiannya di PIB sama dengan deklarasi inisiatif atas royalti. Selain berkaitan dengan royalti dan proceed, transaksi impor yang juga dapat menggunakan mekanisme deklarasi inisiatif adalah pembelian barang impor berdasarkan harga futures. Harga futures adalah harga yang seharusnya dibayar pada transaksi jual-beli berdasarkan harga komoditas. Sebagai contoh, bahan bakar minyak atau BBM. Dalam hal importir melakukan deklarasi inisiatif untuk harga futures, importir harus memberitahukan barang yang diimpor dengan harga futures, perkiraan harga futures, dan tanggal penyelesaian atau settlement date, harga futures untuk dicantumkan dalam PIB. Tanggal penyelesaian harga futures paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI atas perkiraan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 7 hari sejak tanggal settlement date. Freight adalah biaya transportasi barang ke tempat impor atau pelabuhan tujuan di daerah pabean, yaitu biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Freight pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan seperti Bill of Lading atau BL atau Airway Bill atau AWB. Apabila biaya transportasi belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia dan digunakan angkutan laut, maka besaran biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean ditentukan dengan cara sebagai berikut. 1. 5% dari free on board atau FOB untuk barang yang berasal dari negara ASEAN. 2. 10% dari FOB untuk barang yang berasal dari Asia non-ASEAN dan Australia. 3. 15% dari FOB untuk barang yang berasal dari negara selain butir 1 dan 2. Apabila pengangkutan melalui udara, biaya transportasi untuk penentuan nilai pabean ditentukan berdasarkan tarif standar International Air Transport Association atau IATA. Contoh, P. Membeli 1 unit mesin X dari W, China, dengan kondisi sebagai berikut. Harga per unit FOB $10.000. BL yang terlampir tidak mencantumkan freight yang harus dibayar, dan importir tidak dapat menunjukkan biaya yang sebenarnya dibayar. Dalam kasus ini, maka freight ditentukan sebesar 10% dari FOB, sehingga didapatkan biaya transportasi sebesar $1.000. Biaya transportasi sebesar $1.000 yang ditambahkan ke FOB sebesar $10.000 menjadi nilai CFR sebesar $11.000. Ingat, untuk mendapatkan nilai pabean, terminologi barang dalam kondisi CIF, sehingga insurance juga harus dicari dan ditambahkan untuk mendapatkan nilai transaksi. Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan atau handling charge adalah segala biaya yang berkaitan dengan pengangkutan barang ke tempat impor di daerah pabean yang belum termasuk dalam biaya transportasi atau freight. Biaya-biaya ini terjadi sebelum barang dalam kondisi dimuat di kapal atau on board, sehingga
Dalam konteks Incoterms, biaya-biaya ini terjadi sebelum terminologi FOB. Contoh, P membeli 1 unit mesin Y dari W, China, dengan kondisi sebagai berikut. Harga per unit X work 10.000 US dollar. Berdasarkan bukti pembayaran, diketahui total biaya pengangkutan dari gudang penjual hingga barang diangkut ke kapal atau on board sebesar 750 US dollar. Dalam kasus ini, maka biaya sebesar 750 US dollar harus ditambahkan ke nilai X work, sehingga nilai dalam kondisi FOB sebesar 10.750 US dollar. Ingat, untuk mendapatkan nilai pabean, terminologi barang dalam kondisi CIF sehingga freight dan insurance juga harus dicari dan ditambahkan untuk mendapatkan nilai transaksi. Biaya asuransi adalah biaya penjaminan pengangkutan barang dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor di daerah pabean. Dalam hal biaya asuransi belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean dihitung 0,5% dari nilai Cost and Freight atau CFR. Dalam hal biaya asuransi ditutup di dalam daerah pabean berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, maka besaran nilai asuransi untuk menentukan nilai pabean dianggap 0. Untuk kepentingan penetapan nilai pabean, tanggal dokumen asuransi harus sebelum atau selambat-lambatnya pada saat tanggal pengiriman barang impor. Contoh, P membeli 1 unit mesin Z dari W, China, dengan kondisi sebagai berikut. Harga per unit CFR 10.000 US dollar. Polis asuransi tidak terlampir. Dalam kasus ini, maka biaya asuransi sebesar 0,5% dikali 10.000 sama dengan 50. Nilai 50 ini ditambahkan ke nilai CFR sehingga nilai pabean dalam kondisi CIF sebesar 10.050 US dollar. Ingat, untuk mendapatkan nilai pabean terminologi barang dalam kondisi CIF, sehingga freight harus dicari dan ditambahkan untuk mendapatkan nilai transaksi. Demikianlah materi mengenai berbagai biaya yang ditambahkan untuk mendapatkan nilai transaksi barang impor. Nah, bagaimana nih menurut Sobat BC? Masih ada yang kurang jelas dari uraian tersebut? Berikan pendapatmu di forum diskusi. Setelah kita mengetahui berbagai biaya yang ditambahkan untuk mendapatkan nilai transaksi, pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai persyaratan diterimanya nilai transaksi.